Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Agus Supriyanto, dalam pembelajaran matematika di channel YouTube saya, Sukasa Mate Media. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai barisan dan deret bilangan. Selamat mengikuti. Pola bilangan bagian kedua, kita akan belajar mengenai barisan dan deret bilangan. Silakan perhatikan contoh berikut. Untuk contoh 1, 2, 5, 8, 11, dan 14. Kita namakan ini sebagai suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan selanjutnya. Perhatikan bahwa antara suku pertama dan suku kedua ini mempunyai selisih 3. Begitu juga dengan suku yang ketiga dan keempat mempunyai selisih 3, dan seterusnya juga sama, selisihnya 3, sehingga selisihnya ini berlaku tetap. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa barisan bilangan adalah susunan bilangan yang membentuk pola atau aturan tertentu. Nah, selanjutnya kita pelajari tentang deret bilangan. Perhatikan pada contoh 2. Perhatikan di sini 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 14 ditambah dan seterusnya. Perhatikan perbedaan antara contoh 1 dan contoh 2. Untuk contoh 1 menggunakan tanda hubung koma, sedangkan pada contoh kedua menggunakan tanda hubung penjumlahan. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa deret bilangan adalah bentuk penjumlahan dari suku-suku barisan tersebut. Baik, kita lanjutkan pada menentukan suku ke n, suatu barisan bilangan pola tingkat 1, suatu barisan bilangan berselisih tetap. Perhatikan contoh berikut. 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Perhatikan di sini bahwa selisih antara suku pertama dan suku kedua adalah 2. Suku kedua dengan ketiga ini 2. Selisih 7 dan 9 ini juga 2. 9 dan 11 selisihnya juga 2. Dengan memperhatikan contoh ini, kita bisa ketahui bahwa pada barisan ini mempunyai selisih tetap, yaitu 2. Perhatikan pada contoh yang selanjutnya, yaitu 3, 7, 11, 15, dan 19. Perhatikan di sini antara suku pertama yaitu 3 dan suku kedua yaitu 7 mempunyai selisih 4. 7 dan 11 juga mempunyai selisih 4. 11 dan 15 juga mempunyai selisih 4. 15 dan 19 juga sama mempunyai selisih 4. Sehingga jika kita perhatikan di sini, pola barisan berikut mempunyai selisih tetap yaitu 4. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa suatu barisan bilangan yang mempunyai selisih tetap pada tingkatan pertama, maka disebut pola tingkat 1 suatu barisan bilangan berselisih tetap. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menentukan rumus suku ke n suatu barisan bilangan untuk pola tingkat 1. Perhatikan barisan bilangan berikut. 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwa barisan ini mempunyai selisih tetap yaitu 2. Kita lihat lagi bahwa 3 dan 5 selisihnya 2, 5 dan 7 selisihnya 2, 7 dan 9 selisihnya juga 2, 9 dan 11 juga selisihnya 2. Sehingga pada barisan bilangan ini mempunyai selisih tetap yaitu 2, sehingga memenuhi syarat bahwa ini merupakan barisan bilangan pola tingkat 1, karena pada tingkat 1 mempunyai selisih yang tetap, yaitu 2. Nah, dari barisan ini misalkan ditanya, ini suku ke-6 berapa, suku ke-7 berapa, maka akan mudah tinggal ditambahkan 2. Tetapi akan timbul masalah ketika yang ditanyakan itu adalah bilangan ke-50 atau ke-100. Maka akan sangat panjang kalau ditambahkan dengan 2, 2, 2, dan seterusnya. Sehingga kita membutuhkan rumus suku ke n untuk mempermudah itu. Nah, sekarang kita akan menentukan rumus suku ke n barisan bilangan ini. Kita ambil di sini 3 merupakan suku yang pertama, 5 ini adalah suku yang kedua, 7 ini suku yang ketiga, kemudian 9 ini adalah suku yang keempat, 11 suku yang kelima. Ya, kita perhatikan ini dulu. Dan seterusnya kita bisa tulis n, artinya n ini adalah suku terakhir di nantinya, sehingga suku terakhir kita namakan sebagai un.
Nah, dengan mengambil dua suku, kemudian kita substitusikan ke persamaan umum untuk barisan bilangan pola tingkat 1, yaitu UN sama dengan AN ditambah B, atau A kali N ditambah B. Sehingga diperoleh, kita ambil suku yang pertama yaitu 3, kita substitusikan ke dalam rumus atau ke dalam persamaan UN sama dengan AN ditambah B, sehingga bisa kita peroleh 3 sama dengan A ditambah B, N-nya sama dengan 1. Sehingga dari persamaan ini kita namakan persamaan 1. Sekarang kita ambil dari suku yang kedua. Dari suku yang kedua ini kita peroleh 5 sama dengan 2A ditambah B. Kita namakan ini persamaan yang kedua. Kita sudah memperoleh dua persamaan ini. Sehingga dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita bisa mendapatkan nilai A dan B dengan cara eliminasi, proses eliminasi. Baik, kita sekarang coba kita tulis ulang persamaan 1 dan persamaan 2. Kemudian selanjutnya akan kita eliminasi untuk mendapatkan nilai A dan B. Oke, kita lakukan sekarang eliminasi dari persamaan 2 dan persamaan 1. Kita tulis persamaan 2 dulu. 5 sama dengan 2A plus B. 3 sama dengan A plus B. Dari kedua persamaan ini kita ketahui bahwa koefisien dari variabel B ini sama. Maka yang kita eliminasi adalah variabel B. Sehingga setelah kita eliminasi variabel B, kita dapatkan A sama dengan 2. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai A, yaitu 2. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai B, cukup kita substitusikan nilai A ke salah satu persamaan, baik persamaan 1 ataupun persamaan 2. Kita pilih misalnya persamaan ke 1, yaitu 3 sama dengan A plus B. Sehingga kita peroleh 3 sama dengan 2 plus B, dan B kita dapatkan nilainya adalah 1. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan nilai A dan B. Sehingga tinggal kita masukkan ke dalam rumus umum barisan bilangan tingkat 1, sehingga kita peroleh rumus UN sama dengan 2N plus 1. Rumus ini bisa digunakan untuk menentukan barisan keberapapun untuk pola tingkat 1. Selanjutnya kita menentukan suku KN barisan bilangan pola tingkat 2. Perhatikan barisan bilangan berikut ini. 3, 6, 10, 15, 21, dan seterusnya. Pada barisan bilangan ini, kita lihat 3 dan 6 selisihnya 3, 6 dan 10 selisihnya 4, 10 dan 15 selisihnya 5, kemudian 15 dan 21 ini selisihnya 6. Perhatikan di sini bahwa selisihnya masih belum tetap atau berbeda-beda. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pada tingkat yang kedua. 3 dan 4 selisihnya 1, 4 dan 5 selisihnya 1, 5 dan 6 selisihnya 1. Nah, perhatikan bahwa di pola tingkat yang kedua ini kita sudah mendapatkan selisih yang tetap. Nah, karena selisih tetap ini didapatkan di tingkat yang kedua, maka barisan bilangan ini kita namakan barisan bilangan pola tingkat 2. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh yang lain lagi, yaitu 1, 3, 7, 13, 21, dan seterusnya. Perhatikan di sini, antara suku yang pertama dan suku yang kedua selisihnya 2, suku yang kedua dan suku yang ketiga selisihnya 4, suku yang ketiga dan suku yang keempat ini selisihnya 6. Suku yang keempat dan suku yang kelima selisihnya 7. Selisihnya 8. Nah, perhatikan di sini bahwa di tingkat pertama selisihnya masih belum tetap. Sehingga kita lanjutkan pada tingkat yang kedua. 2 dan 4 selisihnya 2, 4 dan 6 selisihnya 2, 6 dan 8 selisihnya 2.
Nah, sekarang kita sudah mendapatkan selisih tetap di tingkat yang kedua. Sehingga barisan bilangan ini kita namakan barisan bilangan pola tingkat 2. Oke ya, jelas ya sampai sini? Sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa suatu barisan bilangan yang mempunyai selisih tetap pada tingkatannya kedua disebut pola tingkat 2 barisan bilangan berselisih tetap. Baik, kita selanjutnya akan menentukan rumus suku Kn barisan bilangan pada pola tingkat yang kedua atau barisan pola tingkat 2. Perhatikan di sini, 1 ini kita sebut sebagai suku yang pertama, 3 suku yang kedua, 7 ini suku yang ketiga, 13 suku yang keempat, 21 suku yang kelima, dan seterusnya sebagai suku yang ke-n untuk yang terakhir. Sekarang kita akan mengambil 3 suku yang paling depan, yaitu suku 1, suku 2, suku ketiga untuk kita substitusikan ke persamaan umum dari barisan bilangan pola tingkat 2, yaitu UN sama dengan AN pangkat 2 ditambah BN ditambah C. Nah, kita ambil pada suku yang pertama, yaitu suku 1, N-nya 1, sehingga kita substitusikan ke persamaan U1 sama dengan A 1 pangkat 2 ditambah B kali 1 ditambah C, kita dapatkan 1 sama dengan A plus B plus C. Ini kita namakan sebagai persamaan yang pertama. Selanjutnya kita ambil suku yang kedua, yaitu 3. Sehingga kita substitusikan U2 sama dengan A 2 pangkat 2 ditambah B kali 2 ditambah C. Sehingga kita dapatkan 3 sama dengan 4A ditambah 2B plus C. Ini kita namakan sebagai persamaan yang kedua. Selanjutnya kita ambil satu lagi suku yang ketiga, yaitu 7. Kita substitusikan ke persamaan sehingga kita peroleh suku yang ketiga sama dengan A 3 pangkat 2 ditambah B kali 3 ditambah C. Sehingga kita peroleh 7 sama dengan 9A ditambah 3B plus C sebagai persamaan yang ketiga. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai A, B, dan C kita eliminasi persamaan 2 dan 1. Pola persamaan 2 dan 1 pada variabel C mempunyai koefisien yang sama, sehingga variabel C kita eliminasi, sehingga kita peroleh persamaan baru 2 sama dengan 3A plus B. Ini kita namakan sebagai persamaan yang keempat. Selanjutnya kita eliminasi lagi persamaan 3 dan 2 untuk mendapatkan persamaan yang baru. Nah, untuk persamaan 3 dan 2, kita lihat bahwa koefisien variabel C ini juga sama, sehingga yang kita eliminasi adalah variabel yang C, sehingga kita peroleh persamaan baru 4 sama dengan 5A plus B. Ini kita namakan sebagai persamaan yang kelima. Baik, selanjutnya kita akan menentukan nilai A dan B. Caranya adalah dengan melakukan eliminasi persamaan 5 dan 4. Kita tulis dulu persamaan 5 dan persamaan 4. Perhatikan di sini koefisien B nilainya sama. Koefisien variabel B nilainya sama, sehingga B kita eliminasi. Sehingga kita peroleh 2 sama dengan 2A. Kemudian kedua ruas kita bagi 2 sehingga kita peroleh nilai A sama dengan 1. Oke, sudah sampai sini kita dapatkan nilai A sama dengan 1. Kemudian untuk mendapatkan nilai B, kita substitusikan ke salah satu persamaan. Boleh persamaan 5 atau persamaan 4. Kita pilih persamaan 4. 2 sama dengan 3A ditambah B. Kita peroleh 2 sama dengan 3 ditambah B. Sehingga bisa kita simpulkan nilainya B sama dengan negatif 1. Nah, karena nilai A dan nilai B sudah diketahui, maka selanjutnya bisa kita substitusikan ke persamaan 1, 2, ataupun 3 untuk mendapatkan nilai C. Misalnya kita masukkan ke persamaan 1, yaitu 1 sama dengan A plus B plus C. Sehingga kita peroleh nilai C sama dengan 1.
Selanjutnya nilai A, B, dan C sudah kita ketahui, maka tinggal kita substitusikan ke persamaan umum untuk barisan bilangan pola tingkat 2, yaitu UN sama dengan AN pangkat 2 ditambah BN ditambah C. Sehingga kita peroleh rumus umum untuk suku KN barisan pola tingkat 2 yaitu UN sama dengan N pangkat 2 dikurangi N ditambah 1. Baik anak-anak semua, kita sudah selesai mempelajari materi barisan dan deret bilangan. Semoga penjelasan yang sudah disampaikan tadi dapat dipahami dengan baik dan dapat membantu kalian dalam memahami materi pola bilangan di kelas 8 ini. Untuk mendukung channel ini, silahkan like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.